Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman, terus mereka bagus kepada Allah. La syak, tidak ada keraguan. La haraj, tidak ada keberatan. Mereka beriman dengan sepenuhnya kepada Allah. Wa zidnahum huda. Allah pun menambah petunjuk kepada mereka. Saudara-saudara, saya mohon maaf, seharusnya tadi pagi kita bertemu, tapi karena sesuatu dan lain hal, saya akhirnya meminta untuk siang ini dengan waktu yang memang juga tidak panjang. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan Ustadz Rudiawan Sitorus. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan topik pemuda. Pertama, pemuda dari sisi usia adalah mereka yang usianya masih pada usia produktif. Biasanya mengakhiri masa kanak-kanak menuju masa dewasa awal. Bahkan sebenarnya ketika dia menuju dewasa akhir, dia masih bisa dibilang pemuda. Ya, kalau kita buat indikatornya adalah, kalau di Indonesia sekarang KNPI, maka KNPI itu rata-rata diisi orang usia 30-an sudah. Mereka juga masih bisa dibilang pemuda. Ya, dari sisi usia. Tapi bisa juga dari sisi semangat. Bahwa seseorang yang memiliki kondisi psikis yang terus bergelora, tidak pernah mengalami masa masa mundur atau masa di mana dia kusut atau malas. Ya, ini kondisi yang patut kita perhatikan. Dalam dakwah ini, mohon maaf ya, saya taruh ini aja sebagai tempat. Dalam dakwah, kita harus bisa memahami bahwa stok utama yang dibutuhkan agar sebuah pergerakan itu bisa berjalan baik adalah stok pemuda. Bahkan kerusakan dan kebaikan ditandai dengan di mana konsentrasi pemuda. Ketika konsentrasi pemuda misalnya di Indonesia itu lebih banyak terjebak pada kehidupan yang membuat mereka floating, tidak punya masa depan dan sebagainya, kita sudah bisa memprediksi Indonesia ke depan kayaknya berat. Tapi kalau kita menemukan pemuda-pemuda yang mereka punya komitmen, tanggung jawab, amanat, jujur, dan sebagainya, artinya memiliki akhlakul karimah, dan mereka progresif. Nah, yang harus kita pahami adalah adanya progresivitas, yaitu insya Allah Indonesia ke depan lebih baik. Masa depan kampus kita juga ditandai dengan seperti apa pola perilaku kita dalam kuliah. Ada nggak progresivitas kita dalam aktivitas dakwah dan sebagainya? Kalau tidak ada, kita masih belum bisa mempredik apa yang akan terjadi ke depan. Apa bentuk-bentuk progresivitas yang ingin kita bangun? Sebenarnya tinggal melihat kualitas pribadi, personalnya. Kualitas personalnya ditandai dengan memiliki kebagusan perilaku. Kalau pakai bahasa agama, istilahnya atau bahasa Islam dengan salimul akidah, salimul ibadah, matinul qulub. Ya, memiliki akhlak yang matin. Matin itu artinya tangguh. Tangguh bagaimana? Akhlaknya bukan pada tingkat ever. Ever itu artinya pernah. Sholat tahajud pernah, baca Quran pernah. Jadi akhlaknya pada tingkat dia usually, always. Ya, selalu, biasanya. Jam segini mana si Anu? Biasanya dia masih di musola nih. Artinya seorang ditandai dia punya karakter tertentu itu adalah ketika apa? Ketika seorang itu punya kebiasaan perilaku tertentu. Itu yang harus kita garis bawahi. Di arah mana kebiasaan perilaku tertentu anak muda, kita tidak bisa pasrahkan dengan bahasa mereka sudah paham, mereka sudah dewasa, mereka akan tahu sendiri baik buruk mana, tidak bisa. Maka mereka harus diarahkan. Maka perlu ada tarbiyah atau pembinaan atau pendidikan khusus buat generasi muda. Dan pendidikan itu harus dimulai dari pendidikan pemikiran atau mindset mereka, merubah konsep berpikirnya. Apa yang harus dirubah? Konsep berpikir. Bagaimana cara merubah? Mengenalkan mereka bahwa mereka adalah stok masa depan negeri ini. Antum semua yang duduk di sini, ini adalah stok Indonesia 5 atau 10 tahun lagi. Jadi mau lihat Indonesia, ada berapa jumlah mahasiswa muslim di sini, bagaimana progresivitas mereka, itu ditandai dari apa aktiviti mereka selama ini. Ya, sepertinya sunnah sejarah manusia itu diawali dengan munculnya, tidak ada satu nabi diangkat di usia tua, tidak ada satu pun.
Selalu yang hadir adalah anak-anak muda. Saya ulang sekali lagi, tidak ada satu nabi pun yang diangkat di usia tua. Nabi Adam, kalau kita bicara dengan pendekatan hadis, kasuari Adam itu ditandai pada tingkat kematangan usia yang sudah pada mengakhiri usia dewasa awal, sekitar 20-25 tahunan. Jadi posisinya sebenarnya Nabi Adam relatif muda ketika dia diciptakan. Yang kalau hitung usia dia muda, ada yang agak tua itu adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 50, tapi usianya 1000 tahun. Jadi rentang kegiatan dakwah yang dia lakukan itu sangat muda kalau dibanding dari usianya. Kita coba pelajari. Ini saya punya catatan tentang para sahabat yang menjadi agent of change, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama dalam Islam. Kita lihat usianya. Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam, menerima Islam di usia 8 tahun. Zubair bin Awam 8 tahun. Talhah bin Ubaidillah 12 tahun. Arqam bin Abil Arqam 12 tahun. Abdullah bin Mas'ud menjelang 15 tahun. Sa'id bin Zaid belum 20 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Ja'far bin Abi Thalib 18 tahun. Suhaib Ar-Rumi belum 20 tahun. Kemudian Zaid bin Harisah menjelang 20 tahun. Utsman bin Affan sekitar 20 tahunan. Khabbab bin Arad sekitar 20 tahunan. Ini sabar dengar ukuran usianya ya. Mus'ab bin Umair 24 tahun. Miqdad bin Aswad 24 tahun. Umar bin Khattab 26 tahun. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah 27 tahun. Bilal bin Rabah sekitar 30 tahun. Abdurrahman bin Auf 30 tahun. Abu Bakar 37, ada yang bilang 38 tahun. Hamzah 42 tahun. Ammar bin Yasir 30 sampai 40 tahun. Zubair bin Awam tadi 8 tahun. Talha ini sudah kita lihat bagaimana usia mereka. Ali sudah kita lihat. Nah, dari nama-nama yang kita lihat itu rata-rata relatif para sahabat menjadi muslim di usia 20 tahunan. Jadi di usia yang sedang bergelora, ya, usia yang sedang progresif, usia yang tema-tema hidupnya adalah tema-tema hero, tema-tema bagaimana dia menjadi the first, menjadi orang yang punya pengaruh, menjadi orang yang dikenal banyak orang. Itu tema-tema hidup orang seperti ini. Usia yang jarang, kalaupun dia orangnya introvert, dia selalu berpikir dalam dunia imajinasinya bahwa dia menjadi orang besar. Itu yang patut kita garis bawahi. Dari Madinah ada beberapa sahabat yang juga mereka adalah anak-anak muda. Kita melihat yang pertama sekali berbaiat kepada Rasulullah SAW adalah anak-anak muda. As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris bin Rifa'ah, Rafi' bin Malik al-Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, Aqabah bin Amir bin Nabi, dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ad. Mereka ini adalah orang-orang yang ketika ditanya, "Setiap dari mana kalian?" "Kami dari Hajrat." Ya. "Apa kalian sekutu orang Yahudi selama ini?" "Ya." "Mau kalian duduk dulu sama kami?" Ini waktu Nabi pertama kali berdakwah. Mereka mengatakan oke. Rasul mengajak mereka, bicara kepada mereka tentang dakwah. Begitu sebenarnya kita kalau mau mengakses anak muda. Adik kuliah gimana? Semester berapa? Bisa punya waktu sebentar, Dik? Kita bincang-bincang bagaimana menurut adik tentang agama kita. Ini proses how to sell Islam. Bagaimana cara kita menjual dalam tanda petik Islam. Persoalannya, ada gelora yang membuat kita akhirnya bertemu dengan gelora mereka. Apa yang bisa kita sampaikan? Apa yang bisa mereka dengar dari kita? Ketika Nabi memberikan pencerahan, kenapa? Karena anak muda tidak punya masa lalu, mereka punya masa depan. Tinggal input data yang positif saja yang kita kasih sama mereka. Yang misalnya, yang akhwat atau yang perempuan yang tidak berjilbab, kita ajak duduk. Jadi tidak boleh kita tuduh. Kita ajak duduk, mungkin dia tidak tahu tentang Islam. Tahu nggak, Dek? Bahwa sebenarnya Rasulullah telah membuat kita begitu mulia posisinya.
Tahu nggak kisah kejahilan atau jahiliyah yang dirubah Nabi tentang perempuan? Dan tidakkah kau memperhatikan atau adakah perasaanmu bahwa kau terjebak pada sistem jahiliyah yang baru? Ini cara kita melakukan penetrasi pemikiran terhadap mereka. Karena biasanya anak muda itu butuh dengan sentakan, tantangan, hentakan. Jadi kalau diajak dengar lagu gamelan itu nggak nyambung. Lagu keroncong ada yang suka di sini? Ada yang hobi dengar lagu keroncong? Kita dengar paling lagu instrumentalia ya, atau lagu yang sifatnya ngepop. Tapi kemudian memang bisa membantu gelora. Apa gelora? Gelora apa saja yang ada dalam diri kita. Oke, setelah mereka diskusi sama Nabi, mereka pulang ke Madinah. 1 tahun kemudian hasilnya ada. 12 orang laki-laki, 5 orang diantaranya dari 6 orang yang setahun sebelumnya datang. Ya, jadi Nabi dakwah sama mereka, 6 orang anak muda itu didakwahi Nabi, 5 balik lagi ke Mekah pergi haji. Ya, 12 datang, 5 dari suku Aus dan 5 dari suku Hadzraj. Maaf, 2 dari suku Aus, 5 dari suku Hadzraj. Mereka melakukan bai'at Aqabah yang pertama. Ini sejarah pemuda terlibat dalam dakwah dari generasi Madinah. Jadi target kalau kita mau melakukan dakwah, kita ketika melakukan penetrasi, jangan berharap hari itu langsung berhasil. Bagaimana? Pertimbangkan ya, Dek. Kalau adik cocok, ini nomor HP kakak, ini nomor HP abang. Kita ketemu lagi. Kalau cari saya jangan tidak sulit, cari saja di masjid atau musola. Nama saya Bang Anu. Saling tukar nomor. Itu yang dilakukan. Oke? Bai'at Aqabah pertama. Lepas dari Bai'at Aqabah ini, siapa yang dikirim Nabi ke Madinah? Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Seorang anak muda. Jadi dai Islam itu yang dikirim adalah anak muda juga. 2 tahun. Jadi setelah pertemuan 6 orang pemuda ketemu sama Nabi, 1 tahun kemudian 12 orang datang untuk berbaiat. 2 tahun kemudian 70 orang datang dari Madinah untuk melaksanakan ibadah haji, dan terjadilah bai'at Aqabah yang kedua. Ya, ikatan perjanjian untuk mendukung Nabi, berdakwah kepada Nabi. Sementara yang menjadi guru mereka di Madinah adalah anak muda yang bernama Mus'ab, yang ciri fisiknya tampan, muda, mempesona, cerdas, biasa senang dengan penampilan necis. Jadi nggak lusuh tampilannya. Yang dikirim adalah orang yang biasa dimanja orang tua, tapi dipisahkan dari orang tua, kaya, banyak perempuan ngefans sama dia, ya, selalu diulu-ulukan penduduk Makkah, karena dia idola penduduk Makkah. Kenapa? Dia anak orang kaya, anak manja, tapi setelah dia Islam, dia tidak lagi berada dalam gemerlap kehidupan dunia, tapi Nabi sudah mensibghah dia untuk akhirnya menjadi gurunya orang Madinah. Ketemu siapa dia di sana? Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Hadzraj, satu-satunya orang Ansor yang pernah disiksa oleh orang musyrik Mekah. Pintar memanah, berkepribadian kuat, tegas membela kebenaran, terus terang terhadap kebenaran, pembawa bendera kaum Ansar, dan dia juga kaya dan dermawan. Nah, yang patut kita pahami bahwa gerakan pemuda yang kemudian akhirnya menjadi sebuah gerakan dahsyat atau besar ini adalah sebuah gerakan yang patut menjadi catatan kita sekarang. Bagaimana kita bisa bicara tentang kebangkitan, kita tidak bisa putus dari cerita anak muda. Persoalannya adalah jangan pernah memposisikan diri kalian berhenti hanya sekedar mahasiswa, hanya sekedar saya akhwat, saya ikhwah. Ingat, Kongres Pemuda pertama itu gagal karena pemuda yang bergelora waktu itu tidak setuju dengan kongres pertama. Kongres kedua oke, 28 Oktober 1928 muncullah tekad besar bahwa kita harus merdeka. Caranya kita harus punya visi yang sama. Kalau mau diterjemahkan itu manhaj gerakan kemerdekaan kita, itu sistem gerakannya. Kan anak muda itu apa yang perlu kita buat untuk merdeka? Kita satukan dulu fikroh kita. Bagaimana menyatukan fikroh? Kita harus sepakat bahwa Indonesia itu satu, bahwa bahasa kita satu, bahwa negara kita satu, bahwa bangsa kita satu, bahwa bendera kita satu.
Kan begitu. Nah masalahnya, ketika kita mau bicara, saya ambil bahasa kampus, kita mau bicara tentang aktivitas kebangkitan kampus, ada berapa gerakan kampus? Punya fikroh yang satu enggak? Kalau tidak, jangan bicara kebangkitan. Karena problemnya masih problem internal. Itu mirip seperti sebelum 1928. Kalau bicara dengan pendekatan manhaj gerakan anak muda di Indonesia. Padahal, semangat yang satu ini, tidak boleh kita hanya punya satu warna. Warna kita adalah Islam. Sibghah kita adalah agama Allah ini, tidak yang lain. Ya. Mari kita renungi sejenak anak-anak muda hari ini. Apa yang terjadi pada mereka? Hedonisme hura-hura. Pendidikan hura-hura itu sudah mulai terjadi pada anak SD, SMP, SMA. Kalau tamat, coret baju. Habis itu apa? Keliling rute kota, tidak pakai helm. Laki-laki perempuan naik kereta atau naik mobil. Kemudian yang penting senang-senang. Walaupun ini tidak disukai, tapi sepertinya dibiarkan. Padahal sebenarnya sekolah bisa melakukan preventif agar ini tidak terjadi. Misalnya dirubah mindset anak itu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, ini dari Rohis, kakak-kakak dari kampus masuk ke sekolah. Nanti kami berharap kalau kalian sudah tamat dan mengira bahwa kalian lulus, maka daripada kalian coret baju itu, masih banyak saudara-saudara kita yang lain butuh baju kalian. Bagaimana kalau kita sepakat gerakan ganti baju dengan baju biasa? Baju yang kalian pakai kita sumbangkan untuk kebutuhan adik-adik kita yang butuh baju itu. Jadi nggak perlu main coret-coret. Belum ada gerakan yang dilakukan secara sistemik untuk merubah kegiatan hura-hura ini. Apa bentuknya? Gaya hidup pesta. Anak muda sekarang, dugem. Kontes idol, ini juga pendidikan secara tidak sadar. The untouchable hand sedang merusak anak muda kita. Menghentikan kita dari gairah besar kita untuk menjadi bangsa besar, negara besar. Dan membiarkan kita setiap hari dihantui dengan idol-idolan. Sekarang yang jadi idol itu batu aki. Ya. Kemudian apa lagi? Geng motor, klub-klub, PlayStation, hati-hati. Game online itu sudah sampai ke kampung-kampung kecil. Itu gaya hedonis yang dibangun. Ya. Coba, tidak mungkin orang sampai berpikir harus buka PlayStation di kampung yang anak-anak itu pegang HP saja belum. Kecuali dengan tujuan merusak. Kecanduan narkoba. Periksa rumah-rumah tahanan. Mayoritas orang ditahan karena narkoba. Gila bola. Apanya yang membuat saya jadi gila bola? Nobar. Nonton bareng. Di mana? Di Warung Anu. Warung Anu sediakan layar lebar. Ini budaya hedonis yang dibangun. Ini fakta hari ini. Kedua, nafsu syahwat yang bergelora. 97% remaja SMP dan SMA pernah melihat film porno. 93,7% pernah sampai melakukan kemesraan sampai pada tingkat petting, bercumbu. 62,7% remaja SMP tidak perawan. Ini hasil sebuah penelitian survei Komnas Anak di 12 provinsi dengan responden 4.500 orang tahun 2010. Itu tahun 2010 loh, ini 2015. 21,2% remaja SMA pernah aborsi. Lalu apa yang tersisa untuk kebangkitan Islam? Satu, masjid hanya diramaikan orang tua dan mereka yang miskin saja. Coba perhatikan realita masjid. Coba adakan survei nanti di masjid kisaran kampus, musola di kampus. Begitu datang azan, shoot. Coba bandingkan antara musola fakultas A, fakultas B, fakultas C. Apa yang paling banyak aktivitas orang di dekat musola? Kedua, Ramadan hanya jadi bulan malas, bulan banyak tidur, bulan banyak makan dan begadang. Islam sebatas simbol yang digunakan sebagai komoditas. Islam mulai rajin disinetronkan.
Ada sinetron Soleha, ada sinetron Munajat Cinta, ada sinetron Surga Untukmu, ada film Ayat-Ayat Cinta, ada film sinetron Ramadan Mr. Olga, macam-macam. Maija pengen ke Mekah, ya, dan sebagainya. Islam sebatas sisi spiritual saja. Sekarang ini banyak kita lihat gerakan-gerakan zikir, tidak masuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Mengumpulkan alasan untuk optimis, itulah idealita kebangkitan. Apa alasannya? Kita yakin bahwa setiap zaman akan terjadi pergantian, sebagaimana kata Allah dalam Quran, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan kita meyakini bahwa era ke depan itu eranya Islam. Kenapa? Ada gerakan seragam untuk membenci Islam hari ini. Dari semua agama, dari semua etnis dan bangsa yang selain Islam. Kita bisa paparkan datanya. Ya, baik. Aksioma kemenangan Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran di ayat 33 surat At-Taubah. Dialah yang telah mengutus Rasulnya membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Kedua, ketiga, apalagi yang buat kita optimis? Adanya kita temukan orang-orang yang konsisten berjuang menegakkan Islam. Dan mereka tidak peduli. Akan senantiasa ada dari golongan umatku, kata Nabi, orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran. Musuh-musuh mereka tidak mampu membahayakan mereka saat sampai Allah menentukan urusan mereka. Kita lihat Indonesia tetap ada gerakan itu. Di kampus tidak hilang gerakan itu. Di luar kampus tidak hilang. Di negeri-negeri yang dicoba dihancurkan tidak hilang. Ya, walaupun fitnah luar biasa, tetap ada gerakan yang menegakkan agama Allah. Apa tugas pemuda? Menjadi jembatan penghubung antara idealita itu dengan realita. Itu yang harus dilakukan. Jadi keywordnya itu, jadilah jembatan, bahkan golden bridge, jembatan emasnya. Apa 3 idealita tadi? Pertama, Allah tengah mempersiapkan pergantian peradaban, dan kita hakul yakin peradaban ke depan itu Islam. Kedua, adanya keyakinan yang dipaparkan dalam surat At-Taubah ayat 33 bahwa Allah akan menangkan agamanya. Ketiga, Allah tidak pernah membiarkan ada satu kurun tidak ada orang yang berjuang untuk agamanya. Keempat, siapa yang harus melakukan itu? Itu yang seringkali di luar sana ada kalimat, jika ada 10 mujahid, aku satu di antaranya. Jika tinggal satu saja mujahid, gak usah kau cari yang lain. Kau tengok mukaku, itulah dia. Adakah semangat itu bergelora dalam diri kita? Itu masalahnya sekarang. Kalau ternyata semangat itu tidak ada sama kita, kita bahagian dari problem zaman ini, bukan solusi zaman ini. Pertama, langkah untuk menjadi jembatan, sadari peran pemuda dalam sejarah Islam dan bangsa ini. Nah, ini kajian yang harus lebih serius. Ini kalau ini kan lebih kepada monolog, gaya saya pun harus orasi, ya. Tapi harus ada kajian serius. Makanya saya sarankan ke depan kalian harus lebih sering-sering buat seminar-seminar lagi. Seminar apa? Peran pemuda dalam sejarah kebangkitan Indonesia. Di mana peran pemuda? Siapa? Natsir itu yang kita kenal sebagai tokoh Islam, politik Islam, itu sudah mulai bergerak di masa usia muda. Semua tokoh-tokoh besar kita itu anak muda. Soekarno, Hatta, itu adalah anak-anak muda yang diutus pada usia mereka yang bahkan Indonesia merdeka yang maksa itu anak muda. Jadi momentum perubahan diculik dulu Soekarno tiga hari sebelum peristiwa kemerdekaan. Kalau nggak berani juga dia. Siapa penculiknya? Kenapa mereka culik? Karena tidak ada alasan. Kalau kami bisa, kami. Tapi kalian lebih tua, kalian lebih matang, kalian yang memimpin negara. Kami siap darah kami siap jiwa kami siap semuanya untuk menjaga kalian. Itu kata anak muda waktu itu. Jadi sudah harus ada frame baru bahwa tidak ada peristiwa di mana anak muda tidak bergerak. Hampir seluruh tim waktu rekrut Rasul adalah anak muda. Tadi sudah kita cerita umur-umur mereka.
Apa prestasi sejarah mereka? Anak-anak muda ini, saya belum ngomong udah merinding saya. Mereka mampu menaklukkan dua imperium besar, Rom dan Persia. Kalau sekarang apa imperium paling besar? Amerika. Kalau peradaban Eropa, Amerika. Kalau kalian bergerak dari sejak sekarang, maka bukan tidak mungkin dua peradaban atau peradaban besar itu akan takluk kepada Islam dengan damai, bukan dengan perang, bukan dengan bentrokan, bukan dengan clash. Dengan cara apa? Dari sekarang kita sudah menyiapkan atau mempersiapkan diri untuk itu. Mereka juga berhasil melakukan ekspansi ke berbagai negara. India di barat daya, Armenia dan Rusia, Syam di Suria, Mesir, Tripoli dan sebagian Afrika. Penaklukan ini rampung, tahu berapa lama? Cuma butuh waktu 35 tahun saja. Selesai itu. Jazirah Arab, masa Nabi sudah selesai. Ekspansi dalam 4 khalifah itu berlangsung sampai 2 imperium besar tumbang. Asia Tengah menjadi Muslim, Asia Barat Daya menjadi Muslim, dan kemudian Afrika sebahagiannya menjadi Muslim. Ya Allah, apa semangat mereka? Lillahi kalimatillah. Mereka tidak terpesona dengan harta. Ya, generasi berikutnya yang mewarnai dunia. Umar bin Abdul Aziz, 2 tahun memimpin negara, diangkat jadi presiden usia 30. 32 dia wafat. Ini adalah generasi kedua dari gelombang besar pemuda yang bergerak waktu itu. Ya. Kemudian Muhammad Al-Fatih, usia 21 tahun sudah menaklukkan Rom atau Bizantium, Istanbul. Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi sultan di usia 23 tahun, yang akhirnya dalam perjalanan dakwah dan jihadnya berhasil memimpin penaklukan kembali Al-Aqsa. Jadi bukan orang tua, anak muda sih. Soekarno, nah ini kalau mau kita masukkan, 40 tahun usianya waktu jadi presiden. Panglima Besar Sudirman, 29 tahun usianya, diangkat jadi Panglima pertama TNI. Muhammad Nasir jadi Perdana Menteri di usia 41 tahun. Abdul Haris Nasution menjadi KSAD di usia 31 tahun. Kepala Staf Angkatan Darat. Indonesia dipenuhi dengan anak muda. Tapi siapa yang merusak anak muda kita sekarang? Nah, itu kita harus hati-hati. Apa yang dibuat mereka? Apa yang dilakukan mereka untuk menghentikan gelombang besar ini? Ya, oke, itu pertama, sejarah. Kedua, sadari potensi yang ada dalam diri anak muda. Apa kekuatan pemuda? Itu pertama. Apa kontribusi? Mereka selalu mau berkontribusi tanpa pamrih. Ya. Ketiga, anak muda ini pekerja keras. Begadang pun oke lah, nggak ada masalah, karena dia tidak punya beban. Ya. Kalaupun dia sudah menikah, apabila dia menikah dengan semangat dakwah, maka dia bawa istrinya juga untuk dakwah. Itu semangat anak muda itu. Keempat, terbuka dan siap berdiskusi. Artinya dia tidak merasa hebat sendiri, sehingga siap menerima masukan dari manapun. Itu model anak muda. Langkah ketiga, membangun kriteria pemuda sebagai pilar kebangkitan umat. Apa yang harus kita buat sehingga mereka ini tangguh jadi pilar? Namanya pilar itu tiang atau tembok atau apapun dia. Pertama, harus diperhatikan kekuatan ruhiyahnya. Karena ternyata spirit para pejuang itu adalah dengan membangun kekuatan ruhiyahnya. Membangunkan antum semua untuk punya kebiasaan baca Quran, kebiasaan qiyamul lail, kebiasaan sholat duha, kebiasaan bersikap positif di semua keadaan. Kalau saya bilang urusan bisa lulus kuliah itu persoalan dapat pun ijazah, belum tentu kita mengajar atau bekerja. Kemarin saya jumpa seorang yang bekerja sebagai sales perusahaan, pokoknya kredit-kreditan. Tiap salat Jumat dia kejar saya, dia bilang, Ustaz saya punya problem begini. Bagaimana pekerjaan saya? Saya bilang itu pekerjaan riba tuh. Jadi apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya berdoalah kepada Allah, semoga Allah memberi pekerjaan baik kepadamu sesegera mungkin. Baru dia bilang, sebenarnya saya ini guru kan.
Jadi ijazahmu tidak menentukan masa depanmu. Saya bukan tidak mengatakan kalau gitu jangan kuliah, bukan. Ya, saya kalau ikut ijazah, saya tidak, ini pekerjaan saya. Karena saya bukan dari fakultas dakwah. Maka gali potensimu dari sekarang, karena kau tidak besar karena sebab kau kuliah, tapi kau akan jadi orang besar ketika kau melihat potensi kebesaran itu ada dalam dirimu dan kau kembangkan itu. Nah, ini yang dimaksud dengan fighting spirit. Ya, oke. Kedua, memiliki kecerdasan berpikir. Jangan tidak update data. Ini yang selalu update status saja. Bangun tidur yang pertama dipegang HP, update status. Masya Allah, tadi malam ngompol saya, update status. Ya. Ketiga, penguasaan lapangan, networking, jaringan. Saya sekarang, makanya tadi saya kenalkan nomor HP saya yang terkoneksi dengan WhatsApp. Saya pikir baru sekitar 2-3 bulan saya membina rumah dakwah di WhatsApp. Jadi sekarang sudah terbangun 10 grup. Ya, ada grup ikhwan, ada grup akhwat, ada grup remaja saya buat. Remaja itu pokoknya anak kalau sudah pegang HP boleh masuk grup itu. Mau SD, mau SMP, sampai batas usia 19, oke, masuk. Saling isi di situ. Saya memperhatikan bahwa dakwah hari ini orang bisa tidak kemana-mana, tapi sudah bisa mengaji di mana-mana. Saya harus masuk ke wilayah itu. Sehingga sekarang kerjaan saya yaitu tadi, update, menjawab. Saya bentukkan ustadznya dan sebagainya. Saya bilang sama kawan-kawan para ustadz, dakwah kita hari ini tidak bisa lagi secara manual dari musola ke musola. Bahkan liqaat, halakoh kita sudah harus masuk di wilayah itu. Kita sudah bisa saling sapa terus-menerus di situ. Bisa saling ingatkan kelebihan, kekurangan, kelemahan kita. Ini networking, ya, sosial media. Pelajari. Makanya kalau pegang HP, jadikan itu alat dakwah. BBM-nya ada nggak grup yang kita kelola? Kita, jangan kita dikelola. Kalau memang bahasanya kita dikelola, nggak masalah. Tapi ada nggak? Ada berapa rohis di tangan kalian anak SMA, anak SMP? Ada berapa banyak adik-adik kita yang pegang HP, tapi dia tidak terkoneksi dengan jaringan dakwah? Buat itu. Ya. Keempat, visi jelas dan terarah. 2015 saya harus siap kuliah. 2017 saya umroh. 2018 saya menikah. 2019 saya umroh lagi. 2020 saya nikah lagi. Nah, itu baru mantap, visinya jelas. Maksudnya bukan harus nikah lagi, artinya jelas apa yang dibuat gitu. Baru nanti kalau mati Allah sambut saya dengan sambutan yang meriah karena Allah ridho sama saya. Siap bekerja dalam tim. Ini ada penyakit ketika kita mau bekerja tapi tidak bisa kerja tim, padahal tidak ada pekerjaan besar kecuali tim. Jangan tanya saya HTI, saya Salafi, saya ini dan sebagainya, tapi apa kontribusi kita masing-masing? Di mana kelebihannya? Di mana, untuk apa membahas kelebihan orang? Kenapa? Kenapa tidak dipahami bahwa ini adalah sarana untuk kita saling rangkai berbuat untuk dakwah ini? Harusnya begitu. Pada akhirnya kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang disediakan untuk kita. Masa muda tidak akan pernah bisa berulang. Saya aja baru sadar sama istri saya belakangan bahwa saya sudah tua. Karena perasaan kami selalu muda. Asal kami cerita, teringat terus masa-masa waktu di SMA. Karena itu masa dakwah yang paling manis saya rasakan dalam hidup saya. Ya. Tapi belakangan ketika tanya umurnya berapa, ya udah banyak anak kita rupanya. Sudah, ya Allah, kita bergerak kemarin mereka ini belum lahir gitu. Jadi artinya, oh sudah tua kita. Artinya apa? Masa muda itu tidak bertahan, dia berjalan. Waktu itu berjalan linear, dia tidak bisa berulang. Tapi semangat itu bisa berulang, bergelora dan rawat itu. Nah saya pikir ini insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjadikan kita baik. Dan saya tunggu yang menginvite atau minta di-add, caranya sederhana saja nanti. Ustaz, saya Sianu, buatkan. Kadang-kadang nama bisa silap awak. Awak pikir laki-laki masuk ke perempuan. Ya, atau segitu. Jadi saya Sianu, insya Allah nanti saya langsung gabungkan ke grup-grup yang mungkin bisa dibuat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.